Bab 61. Sebelum lelaki tua itu berkata, dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang menguping. Baru saat itulah dia memindahkan bangku lebih dekat ke Jun Jiu, dan Xiao Wu membuka matanya dengan linglung di tengah jalan. Melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang tidak mengancam, dia langsung tertidur lagi. Jun Jiu diam-diam memperhatikan lelaki tua itu merenung sejenak, dan kemudian berkata, sebelum aku memberitahumu, lelaki tua itu akan memberitahumu sebuah cerita kepada gadis kecil itu. Petik 2. Oke, ceritakan padaku. Aku punya boneka kecil, siapa yang akan lahir dengan yang lain sebuah boneka memiliki kontrak pernikahan. Ini ciuman boneka, tahu. Saya pikir mereka akan bersama ketika mereka besar nanti, tapi siapa tahu, keluarga Jun ini buruk. Pria tua itu mengerutkan kening dan menatap, janggutnya berkibar dengan marah. Dia melanjutkan dengan marah, mereka pikir bayi kecil ini tidak cukup baik. Mereka ingin menikahi bayi lain. Mereka benar-benar membuat skema beracun untuk menyakiti bayi kecil ini. Tunangannya, apakah Anda mengatakan bahwa Anda marah? Saya kembali kali ini, saya hanya ingin bertanya apakah hati dan hati mereka telah dimakan. Jun Jiu tidak bersuara, dan lelaki tua itu bertanya lagi. Gadis kecil, katakan padaku, aku akan menemui mereka nanti. Bagaimana aku harus memberi mereka pelajaran? Jun Jiu akhirnya bereaksi. Dia berkedip dan menatap pria tua itu dengan dingin. Dari atas ke bawah, Jun Jiu memandang pria tua itu dengan hati-hati. Setelah pengawasan ini, Jun Jiu menyipitkan matanya. Dia terus membelai kucing itu, dan berkata dengan santai, bisakah kamu memberi mereka pelajaran? Petik 2. Tentu saja, para junior ini telah melakukan hal-hal yang berlebihan, tentu saja lelaki tua ini dapat memberi mereka pelajaran. Orang tua ini harus menghela nafas lega untuk boneka kecil itu. Tanyakan pada mereka hasilnya, apa hubunganmu dengan boneka kecil itu? Jun Jiu hanya menanyakan pertanyaan ini. Pria tua itu membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Jun Jiu mendongak dan melihat bahwa Biluo lah yang telah kembali. Dia menoleh lagi, dan lelaki tua aneh itu telah menghilang. Mata Jun Jiu redup. Identitas lelaki tua ini, mengapa dia mengatakan hal seperti itu padanya? Siapa dia? Biluo menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Tuan, kereta keluarga Yun ada di sini. Tunggu di sini. Ya, Biluo duduk di sebelah Jun Jiu. Jun Jiu bangkit dan keluar. Melewati tirai kedai teh, orang-orang di dalamnya menemukan bahwa ada seorang gadis kecil yang cantik dan menakjubkan duduk di sini. Leng Yuan mengikuti diam-diam dalam kegelapan. Menyaksikan Jun Jiu masuk ke gerbong keluarga Yun. Roda-roda bergemuruh dan berhenti di gerbang Junfu. Gerbong berlogo keluarga Yun itu disambut hangat oleh keluarga Jun. Para tamu yang datang pun berkerumun untuk menyapa. Yun Chongjin sopan di depan. Yun Qiao menunjuk Jun Jiu dan bersandar ke samping. Aku tidak suka keramaian, tapi kakak bisa menangani ini. Nona Jun, ayo masuk dulu. Oke, Jun Jiu mengangguk. Dengan Yun Qiao memimpin, para penjaga di gerbang menyambut mereka dengan hormat. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Jun Jiu yang telah ditangkap oleh Junfu mereka selama hampir 2 bulan dan tidak bisa ditangkap, masuk begitu saja. Xiao Hu akhirnya bangun. Itu tergeletak di pelukan Jun Jiu, memandangi rumah besar Jun. Meong gelombang, di dalamnya sangat bergaya, dan terlihat sangat berharga. Kebetulan Yun Xiao memperkenalkannya di telinganya. Barang-barang keluarga, bahkan tiang nanmu merah berulir emas yang bernilai ribuan emas. Tempat ini bernilai emas di mana-mana. Tapi, Yun Qiao hanya merasa vulgar, seperti orang kaya baru. Yun Qiao berkata, keluarga Jun tidak seperti ini sebelumnya. Ketika tuan ketiga dan kelima dari keluarga Jun masih ada, bahkan keluarga Yun saya mengagumi kekuatan keluarga Jun. Yun Qiao berhenti sejenak, dengan hati-hati melihat Jun Jiu. Identitas Jun Jiu di keluarga Jun selalu sangat memalukan. Pertama kali mereka tahu tentang Jun Jiu, keluarga Jun yang menyebarkan berita. Tuan ketiga dari keluarga Jun yang mengatakan bahwa keluarga Jun meninggal muda memiliki seorang putri. Ibunya tidak diketahui, tetapi muncul tiba-tiba. Saat itu, kalangan atas di kerajaan Tianzong masih ragu. Keluarga Jun mengumumkan dengan meriah bahwa mereka mengenali identitas Jun Jiu. Dia adalah selir Nona Jun, peringkat ke-9. Pada awalnya, Jun Jiu cukup populer. Sampai keluarga Jun menyebarkan desas-desus tentang dia yang tak tertahankan.
sampai dia menguji bakatnya dan menemukan bahwa dia tidak bisa berkultivasi. Jun Jiu menjadi sampah yang ditangisi semua orang. Yun Qiao mengira pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, tapi dia tidak bisa bertanya lebih dari sekedar ofensif. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan berhenti menyebut tuan ketiga dari keluarga Jun. Dia berkata, "Izinkan saya memberitahu Anda tentang tuan kelima dari keluarga Jun. Dia adalah sosok paling cemerlang di keluarga Jun dan jenderal dewa perang di kerajaan Tianzong. Dia juga generasi kekasih. Tuan kelima dari keluarga Jun menjadi terkenal di usia muda. Kultivasinya adalah yang terkuat di kerajaan Tianzong kita. Dia memimpin tentara kerajaan Tianzong dan menyapu ribuan pasukan. Biarkan kerajaan Tianzong kita menetapkan posisi 3 penguasa teratas di 10 kerajaan. Dia adalah dewa perang yang memang pantas. Katakan dia tergila-gila, itu karena dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang tidak diketahui asalnya, Silsilah. Dia memulai keluarga baru dan menikahi wanita ini. Mereka seharusnya bahagia dan bahagia, tapi sayang sekali kehendak Tuhan menipu orang." Jun Jiu tidak sabar. Ditanya, apa yang terjadi pada mereka? Jun Jiu ingin mendengar cerita Yun Qiao tentang tuan kelima Jun lebih mendesak daripada tuan ketiga Jun. Ada perasaan yang tak terlukiskan yang membuatnya tidak bisa mengendalikan diri dan ingin memperhatikan untuk belajar lebih banyak. Yun Qiao menghela nafas, dan berkata, "Terakhir kali Tuan Jun pergi berperang, dia disergap oleh negara musuh. Dia jatuh dan bahkan tidak dapat menemukan mayatnya." Setelah mendengar berita itu, istri tuan kelima Jun bergegas ke medan perang. Tidak lama kemudian, dia mendengar bahwa saya juga pergi dengan tuan kelima Jun. Pahlawan itu tergila-gila, dan saya tidak mengharapkan akhir yang menyedihkan pada akhirnya. Jun Jiu mengerutkan kening. Dia tanpa sadar menekan dadanya, merasa tercekik. Sebuah klip tertentu terlintas di benaknya, dan dia melewatinya sebelum dia bisa menangkapnya. Itu hanya meninggalkan Jun Jiu dengan keraguan di hatinya. Dia selalu merasa salah. "Qiao, Nona Jun Jiu, kamu di sini? Biarkan aku melihat-lihat." Yun Chongjin datang dan menyela pikiran Jun Jiu. Dia menegur Yun Qiao dengan sabar. "Lalu aku menatap Jun Jiu, Nona Jun Jiu, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kita harus pergi ke sana. Kamu, Nona Jun Jiu, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Kemungkinan identitasmu akan terungkap. Qiao dan aku akan melindungimu. Tapi keluarga Jun, bisakah kamu menanggungnya?" Yun Chongjin tidak tahu apa yang telah dialami Jun Jiu sebelumnya. Tapi setiap kali dia menyebut-nyebut keluarga Jun, kilasan niat membunuh di mata Jun Jiu membuatnya terkejut. Jun Jiu tampak acuh tak acuh, tanpa angin atau ombak. Dia berkata, "Ayo, pergi." "Oke." Yun Chongjin berbalik untuk memimpin. Dia dan Yun Qiao saling memandang, dan keduanya bisa merasakan bahwa suasana meriah dan sejahtera dari pesta ulang tahun keluarga Jun akan segera terkoyak. Saat Jun Jiu kembali, apakah keluarga Jun pernah memikirkan hari ini? Berjalan ke tengah yang ramai, orang-orang memandangi dua tuan muda dari keluarga Yun satu persatu. Kemudian melihat Jun Jiu, entah siapa yang berseru, "Tangan suci Jun Jiu, dia juga ada di sini." Bang, cangkir teh di tangan Sang Guan Yirong hancur berkeping-keping. Tangan suci Jun Jiu, Jun Jiu. Bab 62, Jun Jiu. Wajah halus Sang Guan Yirong terdistorsi. Dia mendengar para wanita di sekitarnya berkomentar, "Orang bijak Jun Jiu juga ada di sini." Seperti yang diharapkan dari keluarga Jun, bahkan orang bijak yang baru-baru ini menjadi terkenal di kerajaan Tianzong datang untuk merayakan hari ulang tahunnya, Sage Jun Jiu baru. Berusia beberapa tahun Fang 13 dan 4. Tapi keterampilan alkimianya luar biasa, tak tertandingi oleh siapapun. Kebetulan, nama belakangnya juga Jun. Pembicara itu hanya bercanda, tapi melihat ekspresi Sang Guan Yirong menjadi lebih jelek. Segera, semua wanita bangsawan saling memandang dan memandang Sang Guan Yirong dengan ragu. Satu orang terlihat agak mirip dengan Sang Guan Yirong. Dia adalah wanita kedua dari rumah Perdana Menteri, menikah dengan seorang pangeran. Dia memandang Sang Guan Yirong dengan curiga pada saat ini. "Kakak, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak terlihat senang bahwa orang bijak Jun Jiu ada di sini? Mungkinkah karena namanya sama dengan sampah itu?" Seseorang tebak dengan suara rendah. Saat itulah Sang Guan Yirong kembali sadar. Dengan wajah cemberut, dia memaksakan senyum jelek. Sang Guan Yirong berkata, "Semua wanita berkumpul di sini dulu.
saya akan pergi keluar untuk menonton pesta ulang tahun, agar tidak menimbulkan masalah. Petik 2. Hei, Nyonya Sangguan, mengapa dia berjalan begitu cepat? Dan dia terlihat seperti langit akan runtuh. Sekelompok wanita menyaksikan Sangguan Yirong pergi dengan tergesa-gesa. Mereka semua heran dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Sangguan Yirong. Tapi sebagai pelayan pribadi Sangguan Yirong, Qiuyu tahu semuanya. Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya untuk mengingatkan Sangguan Yirong. Nyonya, tolong pelan-pelan, berhati-hatilah agar tidak diperhatikan oleh orang lain. Sangguan Yirong tiba-tiba berhenti. Dia menoleh, matanya ganas. Sangguan Yirong menggertakkan giginya, orang bijak Junjiu ini telah diundang selama sebulan dan belum bertemu siapapun. Mengapa dia ada di sini sekarang? Tangan suci Junjiu ini kemungkinan besar adalah gadis murahan itu. Jika itu dia, pasti kesini bukan untuk merayakan ulang tahun, pasti bikin onar. Sangguan Yirong segera memerintahkan, Qiuyu, cepat pergi. Kamu harus menemukannya. Petik 2. Karena itu adalah jamuan ulang tahun Jun Xiongtian, Jun Yunsui adalah seorang putri. Akhirnya, dia mengganti gaun putih favoritnya dan gaun istana berwarna peach. Anggun dan suci, menambah kesan mulia. Saat Sangguan Yirong melihat Jun Yunsui, dia langsung tersenyum. Dia memegang tangan Jun Yunsui dan melihatnya. Mengangguk dengan kepuasan, Suer sangat cantik hari ini. Tentu saja, Mom, Suer akan memberitahumu sesuatu. Jun Yunsui membungkuk dan berbisik di telinga Sangguan Yirong. Setelah Sangguan Yirong mendengarnya, ekspresinya berubah drastis. Kejutan pertama, lalu ekstasi dan kegembiraan. Benarkah? Putra mahkota berjanji padaku bahwa dia pasti akan datang ke pertemuan hari ini. Jun Yunsui sangat bangga dengan sikap angkuhnya. Apa yang terjadi pada kaisar masa depan kerajaan Tianzong? Ini bukan waktunya untuk berlutut di bawah roknya. Bersusah payah untuk membuatnya tersenyum. Jun Yunsui sudah bisa membayangkan bahwa berita itu akan diumumkan nanti. Mata dunia menatapku akan sangat iri, dan mereka akan terus memuji dan menyanjung. Sangguan Yirong memandang Jun Yunsui, senyum di wajahnya sedikit melembut. Viciousness melintas di matanya, dan Sangguan Yirong segera menoleh dan memerintahkan Qiuyu. Dia berkata, Qiuyu, berikan aku kata sandinya. Panggil semua orang di mansion untuk menangkap tangan suci Junjiu. Jika kamu menangkapnya, segera bunuh dia, tapi ingat untuk tidak membiarkan para tamu di mansion melihat, dan singkirkan dia tanpa ada yang memperhatikan. Ya, Qiuyu mengerti. Orang bijak Junjiu ada di sini. Jun Yunsui heran ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sekarang mengerti mengapa Sangguan Yirong memiliki wajah yang buruk. Dia tahu kecurigaan Sangguan Yirong. Mereka tidak bisa menangkap Junjiu untuk waktu yang lama, tapi sekarang orang bijak Junjiu tiba-tiba muncul. Ayo keluar, bukankah itu membuktikan bahwa dia adalah Junjiu? Apakah itu atau tidak, dia harus dihilangkan. Kejahatan melintas di mata Jun Yunsui, dan niat membunuh muncul. Hari ini adalah acara besarnya. Junjiu membuat masalah. Bunuh dia untuk hindari masalah di masa depan. Adapun dia menjadi seorang apoteker. Jangan pedulikan dia, bunuh dia dulu baru bicara. Saya lebih suka membunuh 1000 karena kesalahan daripada membiarkan satu pergi. Saat ini, Jun Yunsui, ibu dan anak sangat pengertian. Bahkan idenya persis sama. Dia memerintahkan Qiuyu untuk segera bertindak. Sangguan Yirong memegang tangan Jun Yunsui dan berkata, Oke. Karena putra mahkota telah menyetujuimu, Suer, kamu pasti dalam kondisi terbaik hari ini. Ayo pergi, ibu akan membawamu ke depan. Biarkan semua orang melihat baik-baik. Saya adalah kecantikan nomor 1 di kerajaan Tianzong. Dan ratu masa depan kerajaan Tianzong. Tanda seru. Petik 2. Jun Yunsui mengatupkan bibirnya, memperlihatkan senyum anggun dan pendiam. Saat dia membuka mulutnya, kata-kata itu membuat orang terkejut. Oke, ibu, jangan khawatir, orang bijak Junjiu ada di istanaku. Tidak ada jalan keluar, dia sudah mati. Petik 2. Yah, kita tidak boleh melepaskannya hari ini. Sangguan Yirong mengangguk dengan ekspresi ganas di wajahnya. Di sisi lain, Junjiu berdiri di sudut Junfu. Secara alami, banyak orang datang untuk menyapa, dan semua memandangnya dengan takjub. Pada saat seperti itu usia, dia bisa memurnikan banyak ramuan berharga, masa depan Junjiu tidak terbatas. Semua orang ingin berteman dengan Junjiu saat dia masih muda.
Di masa depan, akan lebih mudah jika Anda membutuhkannya. Jika Yun Chongjin dan Yun Qiao tidak jangan berhenti di depan, saya khawatir mereka akan bergegas maju, mengepung Jun Jiu. Nama orang bijak Jun Jiu menunjukkan bahwa dia terkenal saat ini. Yun Qiao berjalan mendekat setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat. Dia mengambil langkah pilki yang menghangatkan hati dan menyehatkan, dan berkata kepada Jun Jiu dengan sedih, untungnya, aku punya kakak laki-laki di rumah. Kalau tidak, jika ayah saya membiarkan saya mengelola bisnis keluarga, saya khawatir saya akan mati muda. Petik 2. Sangat lelah. Tentu saja, orang-orang itu seperti tidak berbicara selama ratusan tahun, mereka menarikmu dan berbicara tanpa henti. Aku hampir tidak bisa bernapas, dan aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Nona Jun, ada begitu banyak orang yang datang mencarimu, mengapa kamu terlihat sangat santai? Yun Qiao penasaran, meski dia dan Yun Chongjin berhenti di depan, banyak orang mencari Jun Jiu. Mengapa Jun Jiu begitu santai? Mendengar ini, Jun Jiu menyipitkan mata ke arah Yun Qiao. Dia meringkuk bibirnya menjadi senyuman, kamu sedang menonton. Apa? Yun Qiao melihat seseorang berjalan di depan Jun Jiu lagi. Dia tahu bahwa dia adalah patriark kerajaan Tianzong yang kuat. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Jun dan keluarga Yun. Saya melihat bahwa dia belum berbicara. Jun Jiuxian berkata dengan dingin. Beli pil dan pergi ke rumah dagang Yun. Saya tidak punya waktu untuk menerima pesanan pribadi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan menghalangi. Petik 2. Pengacara itu menatap kosong di tempat. Orang yang datang ke Jun Jiu pasti meminta pil, tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kata-kata Jun Jiu menjatuhkannya. Melihat wajah Jun Jiu yang angkuh dan dingin, mata dingin dan tajam itu tertuju padanya, sebenarnya ada perasaan melihat dan mengenakan. Patriark gemetar tanpa sadar, tersenyum diam-diam pada Jun Jiu, lalu berbalik dan pergi dengan ekspresi sedih. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sepatah kata pun. Yun Qiao tercengang. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengacungkan jempol pada Jun Jiu dengan kagum. Luar biasa, Jun Jiu mengangkat alisnya dan tersenyum sombong. Melihatnya, Yun Qiao sedikit tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Nona Jun benar-benar luar biasa, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan. Bab 62, Jun Jiu. Wajah halus Sangguan Yirong terdistorsi. Dia mendengar para wanita di sekitarnya berkomentar, orang bijak Jun Jiu juga ada di sini. Seperti yang diharapkan dari keluarga Jun, bahkan orang bijak yang baru-baru ini menjadi terkenal di kerajaan Tianzong datang untuk merayakan hari ulang tahunnya, Sage Jun Jiu baru. Berusia beberapa tahun Fang 13 dan 4, tapi keterampilan alkimianya luar biasa, tak tertandingi oleh siapapun. Kebetulan, nama belakangnya juga Jun. Pembicara itu hanya bercanda, tapi melihat ekspresi Sangguan Yirong menjadi lebih jelek. Segera, semua wanita bangsawan saling memandang dan memandang Sangguan Yirong dengan ragu. Satu orang terlihat agak mirip dengan Sangguan Yirong. Dia adalah wanita kedua dari rumah Perdana Menteri, menikah dengan seorang pangeran. Dia memandang Sangguan Yirong dengan curiga pada saat ini, kakak, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak terlihat senang bahwa orang bijak Jun Jiu ada di sini? Mungkinkah karena namanya sama dengan sampah itu? Seseorang tebak dengan suara rendah. Saat itulah Sangguan Yirong kembali sadar. Dengan wajah cemberut, dia memaksakan senyum jelek. Sangguan Yirong berkata, semua wanita berkumpul di sini dulu. Saya akan pergi keluar untuk menonton pesta ulang tahun, agar tidak menimbulkan masalah. Petik 2. Hei, Nyonya Sangguan, mengapa dia berjalan begitu cepat, dan dia terlihat seperti langit akan runtuh. Sekelompok wanita menyaksikan Sangguan Yirong pergi dengan tergesa-gesa, mereka semua heran dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Sangguan Yirong. Tapi sebagai pelayan pribadi Sangguan Yirong, Qiuyu tahu semuanya. Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya untuk mengingatkan Sangguan Yirong. Nyonya, tolong pelan-pelan. Berhati-hatilah agar tidak diperhatikan oleh orang lain. Sangguan Yirong tiba-tiba berhenti. Dia menoleh, matanya ganas. Sangguan Yirong menggertakkan giginya, orang bijak Jun Jiu ini telah diundang selama sebulan dan belum bertemu siapapun. Mengapa dia ada di sini sekarang? Tangan suci Jun Jiu ini kemungkinan besar adalah gadis murahan itu. Jika itu dia, pasti kesini bukan untuk merayakan ulang tahun, pasti bikin onar. Sangguan Yirong segera memerintahkan, Qiuyu, cepat pergi.
Kamu harus menemukannya. Petik 2. Karena itu adalah jamuan ulang tahun Jun Xiongtian. Jun Yunsui adalah seorang putri. Akhirnya, dia mengganti gaun putih favoritnya dan gaun istana berwarna peach. Anggun dan suci, menambah kesan mulia. Saat Sangguan Yirong melihat Jun Yunsui, dia langsung tersenyum. Dia memegang tangan Jun Yunsui dan melihatnya. Mengangguk dengan kepuasan, Suer sangat cantik hari ini. Tentu saja, Mom. Suer akan memberitahumu sesuatu. Jun Yunsui membungkuk dan berbisik di telinga Sangguan Yirong. Setelah Sangguan Yirong mendengarnya, ekspresinya berubah drastis. Kejutan pertama, lalu ekstasi dan kegembiraan. Benarkah? Putra mahkota berjanji padaku bahwa dia pasti akan datang ke pertemuan hari ini. Jun Yunsui sangat bangga dengan sikap angkuhnya. Apa yang terjadi pada kaisar masa depan kerajaan Tianzong? Ini bukan waktunya untuk berlutut di bawah roknya. Bersusah payah untuk membuatnya tersenyum. Jun Yunsui sudah bisa membayangkan bahwa berita itu akan diumumkan nanti. Mata dunia menatapku akan sangat iri, dan mereka akan terus memuji dan menyanjung. Sangguan Yirong memandang Jun Yunsui, senyum di wajahnya sedikit melembut. Viciousness melintas di matanya, dan Sangguan Yirong segera menoleh dan memerintahkan Qiuyu. Dia berkata, Qiuyu, berikan aku kata sandinya. Panggil semua orang di mansion untuk menangkap tangan suci Junjiu. Jika kamu menangkapnya, segera bunuh dia, tapi ingat untuk tidak membiarkan para tamu di mansion melihat, dan singkirkan dia tanpa ada yang memperhatikan. Ya, Qiuyu mengerti. Orang bijak Junjiu ada di sini. Jun Yunsui heran ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sekarang mengerti mengapa Sangguan Yirong memiliki wajah yang buruk. Dia tahu kecurigaan Sangguan Yirong. Mereka tidak bisa menangkap Junjiu untuk waktu yang lama, tapi sekarang orang bijak Junjiu tiba-tiba muncul. Ayo keluar, bukankah itu membuktikan bahwa dia adalah Junjiu? Apakah itu atau tidak, dia harus dihilangkan. Kejahatan melintas di mata Jun Yunsui, dan niat membunuh muncul. Hari ini adalah acara besarnya. Junjiu membuat masalah. Bunuh dia untuk hindari masalah di masa depan. Adapun dia menjadi seorang apoteker. Jangan pedulikan dia, bunuh dia dulu baru bicara. Saya lebih suka membunuh 1000 karena kesalahan daripada membiarkan satu pergi. Saat ini, Jun Yunsui, ibu dan anak sangat pengertian. Bahkan idenya persis sama. Dia memerintahkan Qiuyu untuk segera bertindak. Sangguan Yirong memegang tangan Jun Yunsui dan berkata, Oke, karena putra mahkota telah menyetujuimu, Suer, kamu pasti dalam kondisi terbaik hari ini. Ayo pergi. Ibu akan membawamu ke depan. Biarkan semua orang melihat baik-baik. Saya adalah kecantikan nomor 1 di kerajaan Tianzong. Dan ratu masa depan kerajaan Tianzong. Tanda seru. Petik 2. Jun Yunsui mengatupkan bibirnya, memperlihatkan senyum anggun dan pendiam. Saat dia membuka mulutnya, kata-kata itu membuat orang terkejut. Oke, ibu, jangan khawatir, orang bijak Junjiu ada di istanaku. Tidak ada jalan keluar, dia sudah mati. Petik 2. Ya, kita tidak boleh melepaskannya hari ini. Sangguan Yirong mengangguk dengan ekspresi ganas di wajahnya. Di sisi lain, Junjiu berdiri di sudut Junfu. Secara alami, banyak orang datang untuk menyapa, dan semua memandangnya dengan takjub. Pada saat seperti itu usia, dia bisa memurnikan banyak ramuan berharga. Masa depan Junjiu tidak terbatas. Semua orang ingin berteman dengan Junjiu saat dia masih muda. Di masa depan, akan lebih mudah jika Anda membutuhkannya. Jika Yun Chongjin dan Yun Qiao tidak, jangan berhenti di depan, saya khawatir mereka akan bergegas maju, mengepung Junjiu. Nama orang bijak Junjiu menunjukkan bahwa dia terkenal saat ini. Yun Qiao berjalan mendekat setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat. Dia mengambil langkah pilki yang menghangatkan hati dan menyehatkan, dan berkata kepada Junjiu dengan sedih, untungnya, aku punya kakak laki-laki di rumah. Kalau tidak, jika ayah saya membiarkan saya mengelola bisnis keluarga, saya khawatir saya akan mati muda. Petik 2. Sangat lelah. Tentu saja, orang-orang itu seperti tidak berbicara selama ratusan tahun. Mereka menarikmu dan berbicara tanpa henti. Aku hampir tidak bisa bernapas, dan aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Nona Jun, ada begitu banyak orang yang datang mencarimu, mengapa kamu terlihat sangat santai? Yun Qiao penasaran. Meski dia dan Yun Chongjin berhenti di depan, banyak orang mencari Junjiu. Mengapa Junjiu begitu santai?
Mendengar ini, Jun Jiu menyipitkan mata ke arah Yun Qiao. Dia meringkuk bibirnya menjadi senyuman, "Kamu sedang menonton." "Apa?" Yun Qiao melihat seseorang berjalan di depan Jun Jiu lagi. Dia tahu bahwa dia adalah patriark kerajaan Tianzong yang kuat. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Jun dan keluarga Yun. "Saya melihat bahwa dia belum berbicara." Jun Jiuxian berkata dengan dingin. "Beli pil dan pergi ke rumah dagang Yun. Saya tidak punya waktu untuk menerima pesanan pribadi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan menghalangi." Petik 2. Pengacara itu menatap kosong di tempat. Orang yang datang ke Jun Jiu pasti meminta pil, tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kata-kata Jun Jiu menjatuhkannya. Melihat wajah Jun Jiu yang angkuh dan dingin, mata dingin dan tajam itu tertuju padanya. Sebenarnya ada perasaan melihat dan mengenakan. Patriark gemetar tanpa sadar, tersenyum diam-diam pada Jun Jiu, lalu berbalik dan pergi dengan ekspresi sedih. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sepatah kata pun. Yun Qiao tercengang. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengacungkan jempol pada Jun Jiu dengan kagum. Luar biasa. Jun Jiu mengangkat alisnya dan tersenyum sombong. Melihatnya, Yun Qiao sedikit tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Nona Jun benar-benar luar biasa. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan. Bab 64. Anda harus penuh kasih sayang dan penuh kasih, berlama-lama. Haruskah saya memutuskan pertunangan dan kembali lagi? Keduanya mengabaikan kontrak pernikahan dan terhubung. Sampah atau tidak, murah atau tidak. Kedatangan Feng Tianqi mendorong suasana ke klimaks. Semua orang berdiri dan memberi hormat pada Feng Tianqi sambil tersenyum. Sebagai dua keluarga besar, keluarga Jun sangat kuat. Sekarang putra mahkota suatu negara datang untuk merayakan ulang tahunnya secara langsung. Dia menaruh emas di wajah Jun Xiongtian dan menyelamatkan wajahnya. Jun Xiongtian bangkit dan tersenyum. "Yang mulia akan datang," sangat berseri-seri. "Yang mulia, Anda sangat sopan. Bagaimana mungkin saya tidak datang ke pesta ulang tahun Anda? Selain itu, saya juga membawakan Anda hadiah ulang tahun. Ayo ini ya. Bawa barang-barangnya." Feng Tianqi berbalik dan bertepuk tangan, dan segera seorang penjaga mengangkat barang-barang itu. "Tertutup sutra merah, saya tidak bisa melihat dengan jelas." Yun Qiao memotong, dan berkata, "Bukankah ini karang berusia 1000 tahun yang diam-diam saya beli dari rumah lelang kita?" Feng Tianqi secara pribadi membuka sutra merah, memperlihatkan karang giok darah. Segera, semua orang berseru kaget dan iri. Feng Tianqi mengangkat dagunya dengan angkuh, dan berkata dengan sikap pendiam dan angkuh, "Ini adalah istana yang memerintahkan orang untuk menyelamatkannya di Laut Cina Selatan. Butuh lebih dari 70 hari untuk menyelamatkan harta karun yang tiada taraf ini. Ribuan karang berusia 1 tahun adalah satu-satunya di dunia. Hanya ini yang layak untuk statusmu sebagai Patriark Jun." Petik 2. Yang mulia benar-benar punya hati. Karang berusia 1000 tahun ini begitu sempurna dan berharga, sungguh hanya harta tak tertandingi ini yang layak untuk Patriark Jun. Puff. Yun Yo tidak bisa menahan seteguk anggur. Mereka semua mendengar Yun Qiao berbisik di meja ini barusan, mengetahui bahwa karang berusia 1000 tahun itu diam-diam dibeli dari pelelangan Yun. Sekarang Feng Tianqi berkata bahwa dia menggalinya sendiri, ekspresinya rumit dan sulit disembunyikan untuk sementara waktu. Yun Chongjin dan Yun Qiao saling memandang, dan semua orang seperti pangeran benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja, mereka tidak bisa mengatakannya sekarang, dan menyodok wajah Feng Tianqi. Tetapi semua orang saling memandang dan memiliki ide di hati mereka. Begitu asal-asalan, sepertinya Feng Tianqi tidak terlalu peduli dengan Jun Xiongtian seperti yang dia katakan. Pada saat ini, saya mendengar Feng Tianqi berkata lagi, "Selalu hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini adalah jamuan ulang tahun Patriark Jun, dan istana ini akan mengumumkan acara bahagia besar kedua." Oh, Jun Xiongtian memalingkan muka dari karang berusia ribuan tahun. Dia menyukai karang yang sangat diberikan Feng Tianqi kepadanya, dan apa yang baru saja dikatakan Feng Tianqi membuatnya menyelamatkan muka. Siapa yang bisa membiarkan pangeran suatu negara menghabiskan puluhan hari untuk memberikan hadiah secara langsung? Hanya dia. Ini luar biasa. Mendengar apa yang dikatakan Feng Tianqi sekarang, Jun Xiongtian tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa acara bahagia besar kedua untuk yang mulia pangeran? Dia tidak tahu. Sangguan Yirong dan Jun Yunsui saling memandang, keduanya menunjukkan harapan yang tertahan.
Di lobi, semua orang juga penasaran. Apakah Feng Tianqi menyiapkan hadiah ucapan selamat kedua? Jun Xiaolei bergumam di telinganya, "Wow, apa hadiah kedua?" Jun Jiu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Tapi dia melihat kontak mata antara Feng Tianqi dan Jun Yunsui. Seseorang sangat ingin mencoba dan pasti akan menang. Seseorang berpura-pura mulia, tetapi tidak bisa menyembunyikan kesombongan dan rasa malu di matanya. Dia sudah menebak apa hadiah kedua itu. Angin sepoi-sepoi meniup aroma anggur yang samar. Bahkan jika Jun Jiu hanya menciumnya sekali, itu membuatnya cepat menoleh. Dari kejauhan, Jun Jiu melihat lelaki tua itu mengedip padanya di tengah kerumunan. Orang tua, Jun Jiu sedikit mengernyit. Banyak perhatian dan antisipasi. Feng Tianqi membangkitkan nafsu makannya, dan akhirnya berkata, "Kejadian bahagia kedua adalah aku akan menikahi wanita tertua dari keluarga Jun Yunsui, sebagai istrinya." Boom! Tanda seru. Panci meledak di lobi seketika. Setelah semua orang tertegun selama setengah detik, diskusi keras terdengar. Diiringi banyak orang bertepuk tangan dan memberi selamat. Jun Jiu mendengar orang-orang di sekitarnya berkata, "Putra mahkota menikah dengan Jun Yunsui, ini adalah peristiwa yang luar biasa." Petik 2. Hahaha, sekarang kepala keluarga Jun adalah ayah mertua yang mulia putra mahkota. Selamat. Petik 2. Jun Jiu melihat sekeliling, kecuali Yun Chongjin dan Yun Xiao mengerutkan kening dan menjadi gelap. Semua orang diberi selamat. Mereka tidak tahu bahwa kontrak pernikahan Feng Tianqi dan Jun Jiu didahulukan. Mereka hanya tahu bahwa Feng Tianqi akan menikahi Jun Yunsui saat ini. Suara ucapan selamat di tengah hiruk pikuk. Jun Jiu mendengar dengusan dingin yang marah, sangat mirip dengan lelaki tua itu. Dia sangat marah sehingga dia hampir melompat. "Tenang, harap diam, semuanya," kata Jun Xiongtian, dan baru kemudian menghentikan ucapan selamat dari kerumunan. Lobi terdiam. Semua orang memandang Jun Xiongtian bersama. Jun Xiongtian juga sangat puas, tetapi ada sedikit ketidakpuasan di alis dan matanya. "Saya hanya mendengar Jun Xiongtian berkata, 'Yang mulia dan putri saya sangat mencintai, dan Anda tidak punya alasan untuk tidak setuju dengan pertunangan ini.'" Petik 2. Patriark Jun, "Tidak, istana ini akan segera memanggil ayah mertuamu." Feng kata Tianqi, tapi itu melihat Jun Yunsui. Dia mengedipkan mata menggoda. Jun Yunsui tidak bisa membantu tetapi berjalan, suaranya jernih dan dingin, dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. "Yang mulia, Papa," suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar tiba-tiba dan memekakkan telinga. Semua orang tanpa sadar mendengarkan arah suara itu, dan menoleh untuk melihat Jun Jiu. Tubuh Jun Jiu bahkan lebih musnah, mengungkapkan dia, Xiao Wu, dan Jun Xiaolei, yang tidak bereaksi. Semua orang memandangnya. Jun Jiu mengaitkan bibirnya, senyumnya yang nakal dan kurang ajar sangat lancang. Namun, dia memiliki alis yang indah, dan meskipun dia masih muda, dia dapat melihat bahwa dia akan tampil memukau di masa depan. Senyum ini tidak lain adalah menakjubkan. Saya tidak berpikir dia bersikap kasar. Namun, begitu Jun Jiu membuka mulutnya, para penonton terdiam. Dia berkata, "Pasangan yang sangat berbakat. Sayang sekali sampah laki-laki dan perempuan itu murahan, sangat tidak tahu malu." Petik 2. Desis. Semua orang tersentak. Gadis kecil ini cantik, tapi kenapa dia begitu kejam saat berbicara? Jun Xiongtian segera marah, sombong. "Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini dan memfitnah pangeran dan nona muda." Tes. Tuan Jun benar-benar melupakan banyak hal. "Tapi ini baru setahun, dan aku tidak tahu." Tapi itu benar, aku sudah mati di matamu, kan, Paman?" Dua kata terakhir seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke dalam panci minyak mendidih. Ledakan, seketika meledak. Semua orang tercengang oleh keterkejutan itu. "Besar, Paman. Dia dari keluarga Jun. Apa situasinya?" Jun Xiongtian bahkan lebih tersambar petir. Menatap Jun Jiu dengan heran dan tidak percaya. Perlahan, dia menemukan wajah Jun Jiu agak mirip dengan adik laki-lakinya. Mata dingin yang menusuk itu membuat jantungnya berdetak seperti drum. Mata terbuka lebar. Ketakutan. "Kamu adalah Jun Jiu?" "Ya." Senyum Jun Jiu menjadi lebih cerah. Sombong, lancang, seperti api yang menyala di mata semua orang. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Jun Jiu maju selangkah,
Jun Xiongtian mundur selangkah. Dia melihatnya di matanya, dan ada lebih banyak penghinaan di senyumnya. Jun Jiu berkata, "Paman, apakah aku benar? Mereka bajingan? Tidak tahu malu. Dalam hal ini, mereka memang pasangan yang cocok." "Jun Jiu!" teriak Jun Yunsui. Dia hampir pingsan. Beraninya Jun Jiu mengatakan itu. Feng Tianqi tercengang. Bergumam di mulutnya, apakah dia Jun Jiu? Dia belum pulih. Jun Jiu berbalik. Tubuh Jun Yunsui membeku seketika dengan mata dingin. Jun Jiu tersenyum. "Pertunangannya belum putus, dan kamu buru-buru mengantarkannya ke depan pintumu? Siapa yang murah?" Bab 65. Yunsui membuka mulutnya, wajahnya menjadi pucat karena marah. Tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Menyangkal, kontrak pernikahan antara Feng Tianqi dan Jun Jiu memang masih ada. Dia menamparkan wajahnya ketika dia berbicara. Jun Yunsui merasa malu dan marah saat melihat semua orang menilai dirinya. Tidak dapat menahan kesombongannya yang sedingin es, dia hampir pingsan. Suir, Sangguan Yirong akhirnya sadar kembali. Dia melangkah maju untuk mendukung Jun Yunsui dengan panik. Serangkaian sambaran petir Jun Jiu sangat keras sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Melihat suasana di lobi membeku sekarang, Sangguan memikirkan tindakan balasan dengan panik. Sangguan memelototi Jun Jiu dengan marah. "Pertunangan apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jun Jiu, kamu genit, pelacur tak tahu malu. Kamu benar-benar memfitnah Suir. Ya, kamu memfitnahku. Jun Jiu, kamu terlalu menjijikkan." Jun Yunsui akhirnya menemukan kata-kata untuk membantah dengan bantuan Sangguan Yirong. Tapi begitu kontrak pernikahan antara Jun Jiu dan Feng Tianqi terungkap, mereka salah. Jadi Sangguan memutar matanya dan buru-buru memarahi, "Bajingan tak tahu malu. Kamu ingin memfitnah reputasi Suerku. Jun Jiu, kamu sangat kejam. Semuanya, jangan dengarkan dia." "Apa dia Jun Jiu? Fem, Don, apakah kamu tidak tahu?" Yun Qiao berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tangan suci Jun Jiu, semua orang berjuang untuk pil untuknya. Reputasi ini sangat keras, apa masalahnya?" Sangguan berkata sambil tersenyum. "Yo, tersedak, dan tidak bisa bernapas." Melihat semua orang mengangguk satu demi satu, wajahnya membiru. "Bagaimana, bukankah seharusnya semua orang memarahi Jun karena bersikap liar, tidak tahu malu, dan merusak gaya keluarga?" Semua orang menegur, "Pelacur kecil ini hanya tahu cara membuat pil, mengapa dia menjungkir balikkan dunia?" Gosip tidak berfungsi lagi. Saat ini, Qiuyu, pelayan pribadinya, bergegas masuk. Menunjuk Jun Jiu, dia berkata dengan keras, "Dia pencuri. Dia mencuri hadiah ulang tahun yang diberikan semua tamu terhormat kepada patriark saya. Ayo, tangkap pencuri ini." "Benar, dia pencuri. Tangkap dia." Jun Yunsui segera berteriak keras. Jun Jiu menyipitkan matanya dan menatap Jun Yunsui dan yang lainnya dengan mencibir. Bahkan jika dia dikelilingi, dia tenang. Sebaliknya, dia mengangkat dagunya sedikit, dan cibiran serta penghinaannya membuat Jun Yunsui dan yang lainnya terlihat konyol seperti monyet. Feng Tianqi menatap kosong ke arah Jun Jiu dari sela-sela, ekspresinya sedikit bingung. Jun Xiongtian kembali sadar, alis dan matanya kasar. "Jun Jiu, beraninya kamu memfitnah putra mahkota, menghancurkan reputasi putriku tercinta, dan bahkan mencuri hadiah ulang tahun. Kejahatan itu tidak bisa dimaafkan. Seseorang, tangkap dia dan taruh dia di gudang kayu." Jun Xiongtian dan pengurus rumah mengedipkan mata. "Pegang saja Jun Jiu, seret dia keluar dari tempat siapapun dan bunuh dia." "Tunggu," kata Jun Jiu dengan malas. "Tangkap dia," teriak Sangguan dengan tenang. Dia tidak berani membiarkan Jun Jiu berbicara, karena takut Jun Jiu akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Para penjaga bergegas maju, dan semua orang mundur. Hanya Yun Qiao yang ingin maju, tetapi ditahan oleh Yun Chongjin. "Kamu lemah, aku akan datang. Kakak, cepat pergi. Jangan biarkan mereka menggertak Nona Jun." "Yun Chongjin, kakak ini pasti sudah dijemput. Bukankah seharusnya dia aman dulu?" Jun Jiu adalah satu-satunya di mata Yun Qiao. Sayang sekali saudaranya diabaikan. Yun Chongjin menghela nafas dalam hatinya. Dengan kekuatan spiritual mengalir di tangannya, dia akan bergerak. Teriakan mengguncangnya. Dia mendongak dan tertegun. Dalam sekejap mata, tidak ada penjaga yang mendekati Jun Jiu.
Tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka jatuh ke tanah sambil menangis dan berguling-guling, dan salah satu dari mereka tidak beruntung dan berguling di bawah kaki Junjiu. Junjiu mengangkat kakinya dan menginjak dadanya. Klik, suara tulang patah, mata penjaga melebar dan dia memuntahkan darah. Semua orang tampak pucat, sangat brutal. Junjiu mengangkat kepalanya, matanya yang dingin menusuk membuat ketiganya Jun Xiongtian gemetar serempak. Junjiu tersenyum dingin, aku paling benci orang-orang menggangguku. Desis. Hawa dingin menggulung dari punggungnya, dan dia tidak bisa menahan rasa takut. Hanya karena Junjiu marah. Junjiu menatap Qiuyu, kau bilang aku mencuri hadiah ulang tahunnya. Mana buktinya? Petik 2 titik. Dia tidak takut. Ini rumah Jun, bahkan jika Junjiu memunggungi langit, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa di mata Junjiu, tidak masalah apakah ini rumah Jun atau bukan. Dia memandang Xiao Wu, sudut mulutnya sedikit melengkung, pergi. Xiao Wu mendapat perintah, dan melompat dan terbang dengan penuh semangat. Mao Ying kuat dan cepat, dan tidak ada yang bereaksi. Mendengar teriakan Qiuyu, Qi tersentak mendengar suara itu. Mata Qiuyu berceceran darah, dan beberapa goresan kucing mengalir dari dahi Qiuyu ke dagunya, menutupi seluruh wajahnya. Adegan ini sangat mengasyikkan dan mengerikan sehingga semua orang tidak dapat pulih. Ini yang dilakukan kucing itu. Sangat kejam. Meo gelombang-gelombang, menatap Xiao Wu lagi. Kucing, yang baru saja menjadi agresif, sekarang mengeong di sekitar Junjiu untuk menjadi lucu. Mereka mengira itu adalah dua kucing yang berbeda karena perbedaannya. Mereka bahkan tidak bisa mengerti bahasa mengeong Xiao Wu. Xiao Wu mendengus marah dan berkata, baru saja aku salah melihatnya, sekarang aku melihatnya dengan mataku sendiri. Untuk memfitnah tuannya, seseorang harus mencungkil matanya. Meong, mata Qiuyu berdarah. Dia jatuh ke tanah dan mengulurkan tangan ke Sangguan untuk meminta bantuan. Nyonya, selamatkan aku, selamatkan aku. Selain teriakan di lobi, hanya terdengar suara napas terengah-engah. Setelah Sangguan Yirong merasa ngeri, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia memelototi Junjiu dengan kejam, dan berkata, semua orang telah melihatnya. Pelacur kecil ini kejam dan kejam, jangan percaya kata-katanya. Seseorang, pergi dan bawa Jun Haiti dan putrinya masuk. Sangguan tampak sombong, dia mendongak, tersenyum penuh kemenangan. Junjiu, tidakkah kamu berpikir bahwa Jun Haiti dan putrinya ada di sini bersamaku, kan? Aku akan mengungkapkan warna aslimu hari ini dan membunuhmu, jalan kecil. Xiao Wu mendengar, Meong menatap Junjiu. Tuan, mereka membawa Jun Haiti dan Jun Qianqian ke sini. Junjiu mengaitkan bibirnya, seperti yang diharapkan, jangan khawatir. Dia memandang Sangguan Yirong yang mengira dia yakin akan menang, dan menjentikkan jarinya sebuah jarum perak terbang keluar tanpa suara. Menghindari mata dan telinga semua orang, dan tetap berpegang pada Sangguan Yirong. Sangguan Yirong hanya merasakan sakit, seolah ada sesuatu yang dingin mengalir di tubuhnya. Tapi dalam keadaan linglung, aku tidak merasakan apa-apa. Sangguan mengesampingkan keanehan di hatinya dengan cemberut. Dia menatap Junjiu, dan sekarang dia akan menjejakkan Junjiu ke dalam lumpur. Jika dia tidak bisa berbalik, hanya ketika Junjiu selesai, suernya dapat menginjak posisi Junjiu. Segera Jun Haiti dan Jun Qianqian dibawa masuk. Semua orang memandang Jun Haiti yang gila dan Jun Qianqian yang lumpuh. Mereka semua mengerutkan kening dengan jijik, dan bingung apa yang akan dilakukan Sangguan Yirong. Jun Xiongtian juga terkejut. Nyonya, bukankah mereka dari keluarga cabang kota Fengluo? Mengapa mereka menjadi seperti ini? Tentu saja aku harus bertanya pada Junjiu. Sangguan Yirong menunjukkan ekspresi sombong. Junjiu sudah berakhir. Dia menatap Junjiu, dan berkata, semuanya, ini adalah kepala cabang keluarga Jun saya, dan putrinya. Mereka semua berasal dari kota Fengluo. Mereka semua adalah orang normal. Siapa tahu Junjiu hidup saya tidak merasa bersyukur ketika saya masuk. Tetapi dengan kejam memisahkan keluarga dengan darah. Bersambung.